Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan Komisi Pekabaran Injil sekalipun harus lewat live streaming. Kiranya persekutuan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bersama-sama di dalam persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Mari kita mulai persekutuan malam hari ini dengan menaikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sebelum kita melanjutkan persekutuan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, untuk kasih dan rahmat-Mu kepada kami. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk persekutuan Komisi PI pada malam hari ini. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama bersekutu meskipun Bapak Ibu kebaktian Komisi PI di rumah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh bersama-sama bersekutu pada malam hari ini, dan sebentar kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berhimpun untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, meskipun kami harus melakukannya di rumah. Namun kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Malam ini Tuhan kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh menolong setiap kami, sehingga firman Allah yang kami bersama-sama akan renungkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Memberikan kepada kami kekuatan, sekaligus juga memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin supaya kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu pada setiap kami. Tuhan urapi dan Tuhan pakai hamba-Mu, sehingga hamba dapat menguraikan dan menyampaikan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Mari saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu dan segala milik-Ku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam perikop yang kita baca ini, kita belajar dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Namanya saja ini sebuah doa, maka di dalamnya saudara ada permintaan, ya, ada harapan-harapan yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapanya. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk murid-muridnya. Nah hari ini saudara kita akan bersama-sama mempelajari apa permintaan Yesus kepada Bapa bagi dirinya sendiri dan bagi murid-muridnya. Dan lalu setelah itu kita akan coba mengkaitkan hal itu dengan situasi kita pada saat ini. Kalau Bapak Ibu dan saudara serta saya memperhatikan bagian firman, maka di sini kita melihat bahwa Yesus punya 4 permintaan kepada Bapanya. 1 permintaan untuk dirinya, 3 permintaan untuk murid-muridnya. Nah, kita akan bahas yang pertama, saudara. Yesus minta kepada Bapanya agar apa? Agar Bapanya mempermuliakan Dia. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-1 dan kemudian diulang lagi
di ayat yang kelima. Pertanyaannya saudara adalah, apa maksudnya Yesus minta dipermuliakan? Bukankah Yesus sendiri adalah 100% Allah? Betul, Yesus adalah juga 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Tapi mengapa Yesus minta kepada Bapanya supaya dia dipermuliakan? Saudara, kalau kita membandingkan doa Yesus di Injil Yohanes ini, kita memang akan melihat beda dengan apa yang ditulis di dalam Injil Matius ataupun Injil Lukas. Di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, saudara, kalau saudara baca, saudara akan menemukan ada doa Bapa kami. Nah, ini kan beda sekali, saudara ya. Yang di Yohanes ini bukan doa Bapa kami. Tapi, saudara, kalau kita memperhatikan dengan jelas, sesungguhnya doa Yesus di Yohanes 17 ini memiliki isi, memiliki konten yang sama dengan doa Bapa kami. Nah, coba kita ingat bagaimana bunyi doa Bapa kami di bagian awal, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di dalam terjemahan ataupun bahkan beberapa gereja, saudara, tidak mengucapkan dikuduskanlah namamu ya. Tapi kalimat yang dipakai adalah dimuliakanlah namamu. Nah, jadi itulah yang Yesus minta. Yesus minta supaya Bapa mempermuliakan dirinya agar dirinya, Yesus, mempermuliakan Bapa. Jadi dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Lalu kemudian kalau saudara juga lihat ayat 4 dan 5, di situ saudara kita juga melihat bahwa apa yang Yesus kerjakan selama Yesus berada dalam dunia ini sudah sesuai, sudah seturut dengan kehendak Bapanya. Nah, maka ini pas juga dengan kalimat berikut. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cocok. Selanjutnya saudara, di ayat 6 sampai 11 kita tahu bahwa Yesus membuat kita mengenal Bapa yang berfirman kepada kita semua lewat Yesus sendiri. Dan jelas saudara, yang dibawa oleh Yesus kepada kita itu adalah rezeki yang bisa dinikmati hari demi hari. Bukan sekedar roti saja, bukan saja sekedar permintaan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam pengertian makanan fisik saudara ya, makanan jasmani. Sebagaimana kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, Ibu Penginjil Tintin menyampaikan dalam khotbahnya bahwa yang kita minta kepada Tuhan jangan hanya makanan jasmani, tapi kita juga minta rezeki itu berupa makanan rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Dan itulah yang Yesus sediakan, itulah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dari situ saudara, kita ini bisa hidup. Dan sekali lagi, ini sesuai dengan ucapan atau salah satu bagian dari doa Bapa kami yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu di ayat 15, saudara, memang ayat ini tidak termasuk dari ayat yang kita baca, tetapi Yesus di dalam ayat 15 di pasal 17 ini meminta kepada Bapa agar apa? Agar Bapa melindungi murid-muridnya, agar Bapa menjauhkan murid-muridnya itu dari hal-hal yang jahat. Dan ini persis juga kan dengan kalimat dalam doa Bapa kami yang mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudaraku, menarik sekali kalau kita melihat di sini bahwa di saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus berdoa dengan sikap batin yang sudah sejak lama diajarkannya kepada murid-murid melalui doa Bapa kami. Sekali lagi saudara, kita akan kembali kepada pertanyaan yang tadi di awal saya sudah ungkapkan. Apa artinya Yesus minta supaya Bapa mempermuliakan dia? Dilihat dari konteksnya saudara, kalau kita perhatikan ya, Yohanes pasal 17 ini, maka doa Yesus bagi murid-muridnya itu dilakukan pada saat sebelum Yesus itu ditangkap, sebelum Yesus diadili dan akhirnya dihukum mati. Karena itu ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, tentu apa yang diharapkan saudara? Yang Yesus harapkan adalah agar Bapanya senantiasa menemani dia, mendampingi dia di saat-saat
terakhirnya. Yesus minta kekuatan supaya dirinya tidak mundur ketika dia harus menghadapi penolakan dari orang-orang yang dia datangi. Yesus mohon agar dia tidak dibiarkan sendirian ketika ia diperlakukan dengan buruk, dipersalahkan, dan pada akhirnya dihukum mati. Pendampingan Bapa dalam penderitaan Yesus sampai akhir, itulah yang diminta oleh Yesus ketika ia berdoa kepada Bapanya, agar Bapanya mempermuliakannya. Permohonan Yesus untuk disertai oleh Bapa sampai akhir, itulah yang memang Yesus inginkan. Dan itu bukan berarti, saudara, bahwa Yesus meminta agar penderitaannya disingkirkan. Tidak. Yesus tidak minta itu. Yesus minta didampingi. Yesus minta disertai selama dia harus menanggung derita. Dia tidak minta supaya penderitaannya dicabut. Nah, saudara, ini mengingatkan saya pada suatu kali ada seorang nenek yang sedang akan menjalani operasi. Ya, jadi nenek ini tinggal bersama dengan anak, mantu, cucunya, begitu ya. Lalu kemudian nenek ini oleh diagnosa dokter, dan kemudian dokter mengatakan bahwa dia harus dioperasi. Nah, maka pergilah mereka ke rumah sakit. Pada waktu si nenek ini terbaring di ranjang dan hendak dibawa menuju ke ruang operasi, maka salah satu cucu daripada nenek ini bertanya kepada nenek itu, "Nek," atau panggilnya Mak gitu ya, Mak takut enggak mau dioperasi?" Lalu maknya bilang, "Ya takut sih, ya, karena bayangin saudara ya, usia sudah lanjut mau dioperasi. Nah, pasti takut ya." Tapi kemudian si cucu ini mengatakan pada neneknya, "Mak, jangan takut ya, Mak. Mak harus ingat, aku ada di sini untuk nungguin operasinya, Mak." Nah, saudaraku, itu saudara yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebetulnya. Kan saudara nggak mungkin ya bilang kepada dokternya, Dok, nggak jadi operasi aja dok untuk Mak. Saya aja yang dioperasi. Loh, yang sakit maknya kok saudara. Ya kan, cucunya kan nggak sakit. Nah, maka tidak mungkin cucunya menggantikan posisi maknya itu. Ya, tidak mungkin, tidak bisa. Maknya tetap menjalani operasi. Ya, maknya tetap menjalani, ya dalam tanda petik, penderitaan. Ya. Tapi cucunya mengatakan, "Mak tidak usah takut, Mak. Mak tidak usah khawatir. Aku akan tungguin Mak, jagain Mak selama Mak dioperasi, dan aku akan ada di rumah sakit." Nah, saudaraku, itulah yang menarik, bukan? Bahwa menurut ukuran dunia, kalau orang minta dipermuliakan, maka biasanya orang itu akan minta hal-hal yang wow, minta hal-hal yang spektakuler, minta kekayaan, minta kesuksesan, minta ketenaran, minta harta. Tapi itu bukan yang diminta oleh Yesus, saudara. Ya, hal-hal yang wow dan spektakuler yang diminta menurut kacamata ukuran dunia itu bukan sesuatu yang diminta oleh Yesus. Yesus minta apa? Yesus minta kemuliaan itu adalah berupa kehadiran Bapanya, penyertaan Bapanya, kekuatan pada saat Yesus harus menanggung beban penderitaan karena disalibkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sengaja meminta kepada Bapanya supaya dirinya dibiarkan mengalami jerih payah untuk menyaksikan hal ini. Itu semua oleh karena apa, saudara? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dunia ini dilepaskan dari segala kekuatan-kekuatan yang jahat. Nah, saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa dan Allah Putra bukanlah Allah yang menjauhi dunia ini. Bukanlah Allah yang membiarkan dunia ini hancur dalam penderitaan dan kebinasaan. Allah adalah Allah yang rindu untuk menebus, untuk menyelamatkan dunia ini dari segala kehancurannya. Meski untuk itu tentu sekali lagi harga yang dibayar adalah mahal. Karena Yesus harus masuk ke dalam dunia. Yesus harus menderita di dalam dunia. Penderitaan itu tidak dijauhi oleh Yesus. Penderitaan itu didekati oleh Yesus. Allah dalam diri Yesus tidak minta supaya penderitaan itu disingkirkan, tidak. Tetapi ia menghadapi penderitaan itu dengan memohon penyertaan dari Bapanya.
Saudaraku, dalam pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita perlu mengingat hal ini. Allah dalam diri Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat dan bahkan keji. Ia difitnah, ia dianiaya, ia diludahi, ia dipukuli, ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Dan bahkan sampai akhirnya Yesus disalibkan. Allah dalam diri Yesus turut menderita. Ya saudara, kita ingat ini. Allah dalam diri Yesus turut merasakan penderitaan-penderitaan umat manusia di dunia sampai sekarang ini. Ia hadir dan ia berkarya di tengah-tengah dan bersama-sama dengan kita. Yang kedua saudara, di ayat yang ketiga, kalau saudara perhatikan, oleh otoritas yang diberikan oleh Bapanya, Yesus sadar ia berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya. Namun apa arti hidup kekal, saudara? Hidup kekal bukan bicara soal apa yang saudara dan saya akan alami di masa depan. Hidup kekal bukan hanya bicara soal surga. Hidup kekal ternyata juga bisa dialami di masa kini. Oleh penulis Injil Yohanes, hidup kekal itu dimaknai di ayat 3, saudara ya. Dikatakan hidup kekal itu adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Menarik juga saudara untuk kita perhatikan bahwa kata mengenali di sini bukan sekedar tahu, bukan sekedar ngerti dengan akal pikiran kita, bukan. Seperti yang dulu dalam salah satu khotbah saya pernah katakan, kalau saudara tanya kepada saya, Pak Yesaya tahu enggak dengan Pak Jokowi? Oh jelas saudara, setiap hari juga saya lihat wajah beliau di televisi. Setiap hari juga saya dengar itu pidato-pidatonya. Lalu ditanya lagi misalnya, Pak Yesaya, apakah Pak Yesaya sungguh tahu apa yang diharapkan, diimpikan oleh Pak Jokowi? Bisa saja saudara. Apalagi kalau saya termasuk orang yang mungkin sangat ingin mengenal Pak Jokowi, saya bisa saja beli buku biografinya. Ya. Saya akan tahu di situ saudara, Pak Jokowi lahir di mana, apa hobinya, apa kesukaannya, apa yang tidak dia sukai. Apa yang menjadi impian dan harapan Pak Jokowi, saya bisa tahu saudara. Tapi kalau saudara tanya pada saya, tapi Pak Yesaya kenal tidak dengan Pak Jokowi? Ya saya akan bilang enggak. Ya, jangankan saya bertemu saudara ya, bercakap-cakap ya. Jangankan saya berbicara, berbincang-bincang dengan beliau, bertemu dengan Pak Jokowi saja, saya belum pernah saudara. Nah kata mengenal di sini bukan berarti seperti itu saudara. Kata mengenal di sini adalah mempunyai relasi yang terjalin terus-menerus dengan Bapa dan Yesus. Di pasal 15 Injil Yohanes, hubungan yang karib, hubungan yang dekat itu digambarkan seperti apa saudara? Seperti Yesus yang adalah pokok anggur dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Yesus sebagai pokok anggur dan kita sekalian ranting-rantingnya. Selalu nempel saudara. Selalu terkoneksi. Kenyataannya manusia zaman sekarang hubungannya dengan Yesus mungkin lebih mirip dengan handphone, seperti handphone dan chargernya, saudara. Kalau handphone itu cukup punya baterai, ya baterainya masih banyak, ya masih kuat, maka handphone ini bisa berfungsi, melakukan ini itu, bisa dipakai ini itu. Tapi lantaran kalau baterainya sudah mulai drop, ya, baterainya sudah mulai habis, saudara. Apa yang terjadi? Maka handphone ini harus dicolokkan ya. Dipasangi charger, nempel, dicolokin. Nah, saat itulah baru diberikan kekuatan, diberikan daya yang baru. Nah, saya sedang berpikir, saudara, mungkin orang-orang Kristen sekarang ini seringkali seperti itu. Ya. Dan kalau saudara membayangkan hubungan kita dengan Yesus seperti handphone dan charger, maka maaf saudara, mungkin seperti banyak orang yang katakan ya, bahwa Yesus itu saudara dan saya jadikan sebagai tambal butoh, gitu ya saudara ya. Kalau pas kita sedih, kalau pas kita kesusahan, kalau pas kita mengalami masalah, kalau kita berada dalam krisis, kita baru cari Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Bapa, Allah yang benar itu, dan juga Yesus Kristus? Sudahkah kita punya relasi dengan Dia? Di masa pandemi COVID-19 di mana kita harus mengalami pembatasan-pembatasan dan hanya berada di rumah saja, kita mungkin sebagai manusia, saudara ya, jujur saja, kita tentu mengalami yang namanya kejenuhan.
Kita jutek, kita jengkel ya kadang-kadang ya. Aduh, mau kemana-mana aja susah begitu ya. Nggak boleh di sini, nggak boleh di situ, nggak boleh. Nah, saudara, mungkin ini saatnya bagi saudara dan saya untuk mencari Tuhan. Mari kita membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Kita cari tahu apa kehendak Tuhan bagi saudara dan saya di masa-masa seperti ini. Apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya lakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Hanya jika saudara dan saya benar-benar melekat dengan Allah, maka kita akan bisa mengenal apa yang Allah ingin supaya kita kerjakan. Yang ketiga, saudara, kita lompat di ayat 11. Di situ saudara disebutkan bahwa Yesus setelah ia bangkit, disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga Yesus akan dibangkitkan dari antara orang mati dan ia naik ke surga. Maka dikatakan di ayat 11 bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam dunia. Karena Yesus pergi kepada Bapanya. Tetapi mereka, dikatakan di ayat 11, murid-muridnya itu, termasuk saudara dan saya, kita ini masih ada di dalam dunia. Apa artinya saudara? Artinya saudara dan saya ditinggal di dalam dunia ini dengan suatu misi. Nah, apa misinya? Saya kira seperti lagu Mars GKMI ya, dikatakan melakukan yang Yesus ajarkan. Ya toh? Itu misi yang ditinggalkan Yesus bagi kita murid-muridnya. Melakukan apa yang dulu ia pernah lakukan. Dan bahkan saya boleh tambahkan saudara, sebetulnya bukan hanya melakukan apa yang Yesus ajarkan, tapi melakukan apa yang Yesus ajarkan dan hidupi. Yesus gak cuma ngajar saja saudara kan, Yesus menghidupi semuanya itu. Ia menyembuhkan, ia memberikan makan, ia mendengarkan, ia mempedulikan orang lain, ia berbagi. Ia menyatakan anugerah Tuhan kepada sesama. Tepat seperti itulah yang saudara dan saya perlu lakukan. Dan jangan hanya kita berpikir tadi ya hal-hal yang saya sebutkan baru saja itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin kita akan berpikir, oh itu kan orang-orang yang lakukan gereja ya. Di gereja. Orang-orang lakukan itu di gereja. Oh tidak saudara. Dalam hidup sehari-hari, dalam tugas-tugas keseharian yang nampaknya sederhana, sepele, dan biasa, saudara tetap bisa melakukan misi tersebut. Kalau saudara misalnya menjaga ada sanak keluarga, kerabat yang sudah lanjut usia, sudah merawat, ya menjaga orang tua ini, orang lansia ini, itu saudara sudah melakukan misi Yesus. Saudara mendengarkan keluhan pergumulan dari sesama jemaat, saudara membantu mereka sebisa saudara. Saudara mendoakan dia. Saudara bermain dengan anak-anak saudara. Saudara belajar ya, ngajari anak di rumah ketika anak-anak harus study from home. Saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan saudara dengan baik dan dengan tanggung jawab. Itulah saudara dan saya sedang mengerjakan misi Yesus. Akhirnya saudara, yang keempat, yang terakhir, masih di ayat 11, Yesus mendoakan muridnya. Dikatakan agar muridnya itu apa? Menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara, beberapa saat yang lalu kami, ya saya dengan beberapa teman pemuda mengadakan teleconference dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Bertemulah kami, ya anak-anak pemuda, baik yang ada di Kudus maupun yang sudah ada di luar kota Kudus. Ya, kami ngobrol-ngobrol, saudara, kami senang, ya kami bisa temu kangen. Setelah mungkin beberapa hari, beberapa bulan belakangan ini, bahkan kami yang di Kudus pun tidak pernah bisa ketemu secara fisik, ya ataupun kami kalaupun bertemu, kami melalui telepon dan hanya dengan video call. Maka saudara, kami ngobrol-ngobrol, ya melalui aplikasi itu. Dan saya tanya saudara, apa yang menjadi kesedihan, ya apa yang menjadi kesulitan, bahasa Inggris sorrow, yang dialami oleh teman-teman. Coba dong dibagikan. Wah, macam-macam saudara ya ceritanya ya. Ada yang pokoknya orang pakai istilah apa sudah gabut ya. Wah, bingung Kak ya, mau ngapain di rumah, sedih. Wes gak bisa ketemu konco-konco, gak bisa kebaktian, ya gak bisa melakukan ini dan itu ya. Apa-apa dibatasi, apalagi kalau di kota-kota besar saudara ya. Yang mana dikenakan PSBB ya. Sudah gak bisa keluar-keluar saudara, kerja dari rumah
ya. Mau makan aja mungkin juga harus pesan GrabFood gitu ya, melalui online. Nah, lalu kemudian saudara, saya juga minta kepada mereka, selain hal-hal yang menyedihkan itu, ada nggak kira-kira di masa-masa kita di karantina di rumah saja ini, kesukacitaan, atau kalau orang sekarang ini katakan apa saudara, blessings in disguise ya, berkat yang terselubung. Ada nggak berkat-berkat yang kita juga alami ternyata di masa-masa pandemi seperti ini? Lalu mereka katakan saudara, salah satunya ya, mereka bercerita ada kok ya, ada berkat yang perlu kita syukuri ternyata di masa pandemi. Apa itu saudara? Yaitu gereja Tuhan bersatu. Untuk melakukan apa? Banyak hal ya, karya dan pelayanan, entah itu pelayanan sosial atau pelayanan yang lain. Dulu saudara, sebelum masa pandemi ini, gereja-gereja masing-masing sibuk mengurus dirinya sendiri, membangun fasilitas gedung gereja yang makin besar, megah, memikirkan strategi menambah jumlah jiwa atau anggota jemaat. Sibuk masing-masing dengan dirinya sendiri. Namun saudara, di masa pandemi ini, ternyata gereja-gereja lalu mulai membangun relasi. Ya, gereja yang satu tanya kepada gereja yang lain, saling menolong dan mendukung. Gimana ide kamu melakukan pelayanan sosial? Gerejamu gimana mengadakan persekutuan kebaktian tuh, kamu streaming online tuh ibadahnya kamu ngadainnya gimana? Saling memberi informasi saudara, saling membantu dan menolong satu sama lain. Ya, gereja bersatu. Nah saudara, inilah kerinduan hati Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya minta tolong supaya murid-muridnya ini bersatu. Saudara, memang bersatu itu tidak mudah. Ya, apalagi kita sadar bahwa kita semua ini kan beda ya. Satu persatu, satu sama lain ini kita berbeda saudara. Punya pendapatnya sendiri, punya kehendaknya sendiri, punya pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, lalu bagaimana bisa bersatu? Ya, mungkin tidak usah jauh-jauh saudara, kita lihat bangsa kita yang multi etnik, multi ras, ya, multi agama dan kepercayaan, apalagi multi budaya. Susah untuk bersatu saudara. Kita juga sebagai jemaat gereja, sama gerejanya saudara. Ya, tapi kita ini kan beda-beda. Sulit saudara untuk kita bersatu. Tapi itulah Yesus, apa yang Yesus inginkan bagi saudara dan saya, yaitu supaya kita bersatu. Mungkin selama ini kita selalu bersama, namun belum tentu saudara kita ini bersatu. Betul enggak ya? Jadi kita bisa bersama-sama saudara, tapi belum tentu bersatu. Nah, mari saudara kita merenungkan bersama firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan pada kita bahwa Allah ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Allah beserta dengan kita. Tetapi kalau Allah beserta dengan kita, bukan berarti kita dilepaskan dari penderitaan. Kita harus tetap menghadapinya saudara. Tapi kita ingat, kita tidak menghadapinya sendirian. Dan yang kedua, Tuhan ingin agar di masa pandemi dan harus dikarantina di rumah saja ini, kita terus-menerus melekat kepadanya. Kita terus-menerus bergantung pada Tuhan. Semakin saudara dan saya dekat dengan Tuhan, semakin saudara dan saya tahu apa yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan. Dan akhirnya yang ketiga, marilah kita bersatu saudara. Bersatu bersama-sama, bergandengan tangan. Untuk apa? Yang keempat tadi dikatakan ya, kita melanjutkan saudara. Kita diberi PR, kita diberi misi, diberikan tugas oleh Yesus untuk menjalankan apa yang dulu Yesus pernah lakukan. Dan ingat saudara, Yesus telah berdoa kepada Bapaknya agar kita sekalian yang masih ada dalam dunia ini dipelihara dalam namanya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yesaya. Kiranya firman yang telah kita terima boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari. Di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Biarlah kita terus berpengharapan dan kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Yesus Tuhan sebagai Sang Penolong kita. Mari kita akhiri persekutuan Komisi Pekabaran Injil malam hari ini dengan satu pujian, Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa.
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih
untuk kesempatan yang indah kami tetap boleh mengadakan kebaktian walaupun dilakukan secara online. Namun kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersekutu. Hati kami dipersatukan oleh Tuhan melalui persekutuan kebaktian Komisi PI pada malam hari ini. Kami boleh memuji-muji, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kepada setiap kami, supaya kami terus belajar Tuhan untuk membangun relasi kami dengan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di masa-masa di mana kami harus dikarantina dan di rumah saja. Tuhan, berikan pada kami hati yang rindu, hati yang haus untuk kami membangun relasi yang intim, relasi yang akrab, yang dekat dengan Allah dan juga dengan Tuhan Yesus. Sehingga sungguh Bapa, kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan supaya kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan selama kami masih ada dalam dunia ini untuk kami mengerjakan misi yang Yesus tinggalkan bagi kami. Apa yang dulu pernah Yesus lakukan, kiranya itu juga yang kami lakukan. Dan biarlah Bapa, kami sebagai keluarga di rumah, kami sebagai gereja, kami sebagai warga negara bangsa Indonesia, Tuhan, kami boleh bersatu, bukan sekedar berada bersama-sama, bukan sekedar melakukan sesuatu bersama-sama, tetapi kami rindu Tuhan supaya kami bersatu, sehati sepikir, untuk kami melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Khususnya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, oh Tuhan, kami tahu ada begitu banyak orang terdampak oleh karena pandemi ini. Dan kami berdoa mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menguatkan mereka. Kiranya Engkau juga Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan bahkan Tuhan, kami rindu, hidup kami pun Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk menjadi sarana berkat Tuhan itu boleh dibagikan bagi orang-orang yang saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan kami, sekali lagi, sebagai keluarga dan juga gereja. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami pun tetap bersatu, supaya kami pun tetap memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kami kerjakan ya Bapa. Sehingga dengan demikian Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat. Apa yang kami lakukan, baik sebagai keluarga maupun gereja, juga boleh menjadi kesaksian yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka menjadi tahu, mereka bisa melihat ada kasih Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang kami kerjakan selama dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Komisi PI, kiranya Tuhan juga memberkati semua pengurus yang ada di dalamnya, semua yang ikut terlibat, yang aktif melayani. Tuhan berikan semangat, sukacita, agar dapat tetap terus menjalankan tugas mereka. Dan biarlah Tuhan pakai Komisi PI, boleh menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.